Selamat pagi teman-teman pemuda. Shalom. Selamat beribadah. Ya, sebelum kita beribadah nih ada satu lagu yang akan kita latih bersama. Karena lagu ini jarang banget kita nyanyikan gitu kan di kebaktian-kebaktian. Mari kita latih. Namun kali ini latihannya untuk maksudnya temponya lambat dulu ya teman-teman, supaya pengenalan juga sama not-notnya. Gembala yang baik memanggil domba, membaringkannya di padang hijau. Domba dituntun ke air tenang. Gembala yang baik kenal dombanya. Gembala yang baik Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Bila gembala datang menyapa, kawanan domba kenal suaranya. Tuhanku Yesus, gembala yang baik, aku pun juga kenal suaranya. Gembala yang baik Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Ya, lagu itu dari PKJ 256, Gembala yang Baik. Kurang lebih lagunya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini akan menjadi salah satu yang dinyanyikan nanti juga. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, pada pagi ini, mari siapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh pribadi. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Besar kasih-Nya tak berkesudahan pada kita. Mari dengan berdiri kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mulia-mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat,
Para pemuda yang dikasihi Tuhan, kita mulai kebaktian kita pada pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, nats pembuka diambil dari Mazmur 100 ayatnya yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Kita masih dalam masa perayaan Paskah di minggu keempat, di mana kita masih harus mengingat karya pengorbanan Yesus yang disalibkan. Dan di hari yang ketiga, Yesus bangkit menang melawan maut. Sebagai pendengar kabar yang baik dan percaya, kita tidak boleh hanya menerima dan menyimpan untuk diri sendiri, tetapi juga harus mewartakan semangat Paskah itu. Karena itu panggilan kita. Mari kita bernyanyi memuji kebesaran Tuhan kita. Bintang kegelapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau
Tuhan kita yang besar mengetahui masing-masing dari kita anak-anaknya. Dia memanggil kita, dan tidak hanya memanggil, tetapi juga memampukan serta menuntun kita dimanapun dan kapanpun. Dengan merespon panggilannya, itu artinya kita telah mendengarkan suaranya. Namun, saat kita di tengah keramaian, suara Allah yang menuntun seringkali terlupakan, atau mungkin terhilang. Bahkan kadang, saat tidak dalam keramaian pun, kita mengabaikan Dia, sehingga akhirnya kita berbelok dari kehendak-Nya. Mengabaikan suara Tuhan demi memilih untuk mencapai keinginan pribadi atau mengikuti standar dunia. Marilah teman-teman saat ini kita renungkan kembali kesalahan kita di saat kita pernah mengabaikan suara Tuhan. Dengan merendahkan hati, marilah memohon ampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami seringkali tidak peka, bahkan tidak mendengarkan suara-Mu. Kami lebih memilih kehendak dan mengandalkan diri sendiri untuk kepuasan kami pribadi. Ampunilah kami ya Tuhan, bimbinglah dan bukalah telinga dan hati kami, sehingga kami dapat kembali peka akan suara-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suara-Mu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
teman-teman, saya undang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagunya yang terakhir. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah, Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadap Tuhan, mari terima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 23 ayatnya 1 sampai ke 2. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Mari ucapkan salam damai untuk teman-teman kita semua. Meskipun kita terus jatuh, Dia tetap memberikan kesempatan kepada kita. Dia mengangkat kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Seperti Tuhan yang mengibaratkan dirinya sebagai gembala, dan Dialah gembala yang baik. Gembala yang baik memanggil domba, membaringkannya di padang hijau. Domba dituntun ke air tenang. Gembala yang baik kenal dombanya. Gembala yang baik Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Gembala datang menyapa, kawanan domba kenal suaranya. Tuhanku Yesus, gembala yang baik, aku pun juga kenal suaranya. Gembala yang baik Tuhanku Yesus, memberiku hidup, dosa ditebus. Gembala yang baik kenal dombanya, dipimpinnya terus di jalan lurus. Saudara-saudara, silakan duduk. Mari kita siapkan hati dan hidup kita. Kita terima firman Tuhan, karena itu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang sudah Tuhan anugerahkan, dan kami merasa bahwa kami ada di tempat ini karena Roh-Mu menuntun kami di tengah-tengah berbagai pilihan hidup ketika kami memulai hari. Dan kalau kami ada di tempat ini tentu adalah bagian dari rahmat Tuhan bagi kami semua, karena kami merayakan kehidupan dalam persekutuan.
Dan sebab itu di pagi hari ini kami akan menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar firman yang kami baca, yang kami dengar, dan yang kami renungkan boleh memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, boleh kemudian menuntun kami dalam pengenalan akan Kristus, sehingga hidup yang kami jalani di dalam hari-hari kemudahan kami jalani dengan penuh makna, dalam pengharapan yang jelas, dengan tujuan yang pasti, bersama-sama dengan Kristus yang mengasihi dan telah menganugerahi kami kehidupan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini agar apa yang Dia siapkan dan apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam bagian yang paling utama, boleh menolong kami semua untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan bagi kami semua. Kami taruh perenungan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan yang kami kasihi. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, ini agak ngegaung suaranya ya. Multimedia boleh tolong cek, agak echonya agak kencang ya. Dari Yohanes pasal 10 kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes pasal 10. Mari kita berdiri untuk menyambut Injil Yesus Kristus. Dari Injil Yohanes pasal 10 kita akan baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Kemudian tibalah hari raya penabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dengan sukacita mewujud nyatakan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Nah, hari ini teman-teman kita akan bicara tentang active listener ya, sebuah tema yang menolong kita untuk belajar makin fokus tentunya pada suara Tuhan. Dan ini menjadi menarik saudara, karena kita tuh hidup di tengah-tengah dunia yang bising dan berisik ya. Kita saat ini hidup di tengah-tengah dunia yang membuat kita tuh nggak bisa diam. Jadi somehow kita ada pada situasi di mana kita jadi orang-orang yang hiperaktif ya. Kita jadi orang-orang yang secara berpikir kita menjadi autis ya, autis yang sangat aktif karena kita nggak bisa diem, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, karena itu ada seorang yang namanya Cal Newport. Saya sudah berikan beberapa insight dari buku ini di Renungan Warta beberapa bulan yang lalu. Dia tulis buku tentang digital minimalism, choosing a focused life in a noisy world. Ya, bagaimana kita belajar untuk memilih kehidupan yang fokus di tengah-tengah dunia yang berisik, di tengah-tengah dunia yang bising. Dan dia mulai dengan situasi kita memang, bahwa dengan gempuran digital, kehidupan digital, dengan kehidupan media sosial dan segala macam, kita tuh dipaksa untuk tidak diam. Cara pikir kita dan bagaimana kita berpikir itu dipaksa untuk terus beraktivitas ya. Lihat aja kehidupan kita nggak bisa jauh-jauh dari handphone.
Bahkan kadang-kadang kita nggak melakukan apa-apa yang penting pun kita sibuk untuk scrolling yang nggak jelas ya. Kita nggak bisa diem. Pikiran kita tuh dibikin berisik oleh kehidupan dunia pada saat ini. Nah, prinsip yang mau disampaikan oleh Newport adalah tentang bagaimana kita menggunakan teknologi dengan tujuan yang jelas, lalu kita memberikan pause. Kita memberikan sebuah jeda yang kita isi dengan kehidupan yang real. Supaya kita tidak terjebak pada berisiknya dunia dan kita tidak dijebak pada bisingnya kehidupan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam cara itu kita mau belajar melihat bahwa di tengah-tengah dunia yang ramai dan berisik, saya ini nggak nyampe ya, nggak dapet ya. Udah ya, di tengah-tengah dunia yang ramai dan berisik, saudara-saudara, ada berbagai macam suara ya yang datang pada kita ya. Ini kalau kita lihat dari beberapa pengalaman, ada suara orang tua, ada suara teman, ada suara pasangan, suara besti, suara macam-macam gitu ya. Ada suara netizen yang paling ramai ya, netizen plus 62 itu kan manusia paling berisik di media sosial ya, apa aja dikomentarin ya. Belum lagi ada suara iklan ya. Kadang kalau kebaktian dengar suara Shopee, suara Tokopedia muncul ya. Bahkan juga suara-suara hati yang seringkali mengganggu pikiran kita. Ya, suara-suara yang bergaung ya dalam pikiran kita. Kita duduk pada satu situasi, kita duduk dalam ruang kebaktian, tapi di kepala kita nih bergaung berbagai macam suara, keinginan, kepentingan. Kita punya obsesi, kita punya rencana, kita punya harapan, macam-macam dia bergaung di dalam cara bagaimana kita berpikir. Nah, karena itu rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Ini mungkin saya dibantu aja, nggak dapet. Nah, ada banyak suara, tapi kita belajar untuk memilih yang paling benar. Ya, ada suara popularitas yang dia mengajak kita bilang bahwa lo harus viral biar lo dianggap. Karena itu orang kadangkala postingnya yang aneh-aneh, postingnya yang macam-macam supaya orang dapat likes. Dan memang dalam beberapa penelitian psikologis kita menemukan bahwa ada hubungan yang cukup relate antara tombol likes dan kesejahteraan seseorang. Orang mengalami happy walaupun itu sebuah kamuflase, tapi orang merasa senang ya. Kita pakai istilah itu, orang merasa senang kalau kemudian dia dapat tombol likes yang banyak. Kita juga berhadapan dengan suara toxic relationship. Kalau dia sayang, lo harus nurut. Karena itu orang terjebak pada banyak persoalan. Ya, dalam beberapa kasus saya menemukan bahwa, mohon maaf ya, ada situasi-situasi relasi yang sangat toksik sehingga ya kadangkala jebakannya adalah lu harus hamil dulu biar gua nikahin lu. Dan perempuan yang cerdas nggak akan memilih jalan itu. Ya, ini laki-lakinya diam semua nih ya. Jadi itu kadangkala yang terjadi gitu ya. Lalu juga kita berhadapan dengan suara dunia. Lu harus kaya. Lu harus keren, lu harus punya banyak followers, lu harus punya kehidupan yang mentereng supaya lu kemudian di-respect sama orang. Dan hari-hari ini kan kita berhadapan dengan dunia digital, dunia media sosial yang menampakkan kepada kita self-presentasi yang sangat menawan. Betul ya? Anak-anak muda di usia muda udah kaya, udah punya segala macam ya. Saya lihat sebuah postingan anak baru umur 24 udah punya duit 3 triliun. Kerjanya apa tuh? Gitu ya. Lalu kemudian orang berlomba, ya yang bikin kaya ya kamu semua itu gitu kan, nonton YouTube-nya dia makin kaya gitu kan. Nah kamu tetap bayar kuota terus gitu, yang kaya sama dia gitu ya. Jadi kita terjebak ke situ. Lalu kita mulai memupuk gambaran bahwa gue harus kayak dia. Usia sekian gue harus punya ini, punya itu dan segala macam. Apalagi kita terjebak dengan pola pikir pada usia sekian gue harus mengalami yang namanya financial freedom. Ya, lalu kita ikutin orang-orang tuh punya duit sekian miliar, lalu gue tinggal di kampung nikmati hidup, itu orang egois, gitu ya. Kalau kita punya uang segitu, justru kita bisa terus berdaya, kita bisa mengembangkan kehidupan, menjadi berkat bagi orang lain, menghasilkan lapangan kerja. Bayangkan kalau semua orang yang punya uang pikirannya financial freedom dan mereka nggak ngapa-ngapain, hancur ekonomi kita. Jadi cara pikir yang model begini kita perlu kritisi teman-teman. Nah, karena itu Yesus mengingatkan kita, dengarkan suaranya. Suara yang bilang kamu tuh berharga, kamu itu milik aku. Bukan karena likes-mu, tapi karena memang kamu adalah pribadi yang berharga. Nah rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan,
teks kita berhadapan dengan sebuah teks, boleh di next aja. Kita berhadapan dengan sebuah teks yang menggambarkan tentang bagaimana situasi antara kehadiran Yesus, pengajaran Yesus, skeptisisme orang-orang Yahudi, dan pengharapan mesianik. Orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, mereka datang kepada Tuhan, dan mereka mengatakan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Karena mereka telah bosan ada dalam situasi di mana mereka menjadi bangsa budak hampir 500 tahun. Mereka terus menerus dijajah dan mereka tidak pernah merdeka. Nanti secara real 1928 baru Israel merdeka sebagai sebuah negara. Tapi sepanjang itu mereka dikuasai terus oleh bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Karena itu pengharapan mesianik atau Mesias yang revolusioner itu selalu menjadi bagian yang diharapkan dan dirindukan kedatangannya. Nah, sebab itu ketika Yesus datang dengan sebuah gerakan yang begitu tegas, berhadapan dengan para penguasa yang begitu keras mengkritisi ketidakadilan para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat, maka orang-orang kemudian memunculkan sebuah pengharapan mesianik bahwa jangan-jangan ini dia yang kita nanti-nantikan, ya. Tapi tentu pengharapan mesianiknya orang Yahudi berbeda dengan pengharapan mesianiknya Yesus. Mereka berpikir dalam konstruksi berpikir politis, sedangkan Yesus berpikir dalam konstruksi pemikiran yang spiritualis. Mereka berpikir bahwa mesianik itu akan membebaskan mereka dari penjejahan, tapi Yesus berpikir melampaui itu. Dia akan membebaskan mereka dan juga kita semua dari kehidupan yang dikungkung di dalam dosa. Karena itu, respon Yesus kepada mereka, aku sudah mengatakannya kepadamu, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan semua datang dari Bapa. Tetapi berkali-kali Yesus mengatakan, tetapi kamu tidak percaya. Mereka menjadi skeptik, mereka menjadi ragu, mereka terus-menerus meminta bukti dari Tuhan. Dan karena itu memang mereka nggak mendapatkan apa-apa. Nah, karena itu saudara-saudara, Yesus mengatakan pada bagian yang berikut, karena kamu bukan domba-dombaku. Ini menarik. Sebab Yesus mengatakan domba-dombaku adalah mereka yang mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, ada sebuah klipnya bisa jalan gak ya? Boleh diklik. Kita lihat ya, ini gambaran ada tamu yang datang yang coba memanggil dombanya. One more time. Dipanggil dombanya nggak peduli siapa elu gitu ya. Ini orang yang kedua nih, tes objek yang kedua. Enggak, domba enggak. Dombanya nggak peduli. Dia makan aja terus. Mungkin dombanya bilang gini, gak usah sok kenal deh lu gitu ya. Ini objek yang ketiga. Nah, kita berhadapan dengan the real shepherd. Baru dengar aja langsung kepalanya angkat ya. Oke. Apa yang kita lihat teman-teman? Yang kita lihat adalah bahwa apa yang Yesus sampaikan itu berlatar belakang situasi yang real dalam dunia pergembalaan. Bahwa memang para domba itu dia mendengarkan suara gembala dan kemudian dia mengikutinya. Makanya dua kata penting di sini adalah mendengarkan dan mengikuti. Maka kalau kita kaitkan dengan tema kita bicara tentang active listener, maka seorang yang aktif mendengarkan suara Tuhan, itu dia harus diikuti oleh tindakan mengikuti. Kalau kita hanya terjebak pada mendengar, kita menjadi orang-orang Kristen yang apatis, kita menjadi orang-orang Kristen yang textbook, kita menjadi orang-orang Kristen yang doktrinal. Tapi kita berhenti di situ. Tapi ketika kita kemudian mendengar suara Tuhan dan kita mengikuti Dia, maka ini berarti dalam tindakan mengikuti ada gerakan aktif dari kita untuk menjadi seperti Kristus. Jangan lupa,
Menjadi seorang Kristen itu bukan soal beragama. Tapi menjadi seorang Kristen itu adalah bagaimana saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Dan menjadi seperti Kristus adalah upaya dan dinamika yang membuat kita terus bertumbuh dalam perjalanan kehidupan jatuh bangunnya untuk menjadi seperti Kristus. Ini yang kadangkala banyak orang Kristen tidak siap. Oleh karena itu saya bersyukur bahwa kita belajar dan kita punya pemahaman yang utuh bahwa iman Kristen itu adalah iman yang full time. Ya. Kegagalan terbesar kita adalah kita menjadikan iman itu part time, dan karena itu kita membagi kehidupan kita pada dua fase. Kita membagi hidup kita antara kita selalu mengatakan kan ada hidup duniawi dan ada hidup rohani. Itu kesalahan terbesar kita. Padahal Kristus ya ajaran Alkitab tidak pernah membagikan itu dalam arti yang sesungguhnya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan apapun yang kamu lakukan, lakukan semuanya dalam nama Yesus. Kita mau ada dalam kehidupan aktivitas dunia sehari-hari, kita mau ada dalam kehidupan ritual keagamaan kita, semuanya ada dalam sebuah kesatuan yang utuh. Dalam tindakan kita mengikut Tuhan. Karena itu dalam pola ini saudara-saudara, seorang pengikut yang baik atau seorang domba yang baik, setelah dia mendengarkan suara Tuhan, maka dia akan kemudian memunculkan dalam dirinya gerakan-gerakan batin yang memunculkan motivasi yang kuat untuk berjalan mengikut Sang Gembala. Dan dalam proses itu kita berhadapan dengan tantangan, kita berhadapan dengan kesulitan, kita berhadapan dengan kepentingan-kepentingan, tapi kita akan terus mengikut Tuhan dalam seluruh segmen kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita mengikut Tuhan di kantor kita mengikut Tuhan dalam lingkungan sosial kita mengikut Tuhan dalam pelayanan kita, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang otentik. Kegagalan terbesar kita untuk mengikut Tuhan membuat kita menjadi orang Kristen part-time. Kita baru betul-betul jadi Kristen dalam ritual keagamaan. Dan kita gagal menjadi seorang Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya gak heran banyak orang kecewa dengan perilaku orang Kristen di kantor. Karena katanya banyak orang Kristen di kantor tapi hidupnya kayak iblis juga. Gitu ya. Gak seneng juga kalau teman dapat promosi, saling sikut juga. Makanya saya selalu mengatakan karena itu kalau ke kantor mukanya dibawa. Supaya kalau di kantor gak cari muka. Gitu kan? Kadangkala kita tuh menjadikan pengalaman-pengalaman itu hanya berorientasi pada diri kita sendiri. Kegagalan terbesar kita menjadi pengikut ada di situ. Nah, teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Dia mengenal domba-dombanya, ya. Jadi Dia kenal kita secara prinsip, Dia kenal kita secara utuh. Dan karena Dia mengenal kita, kalau kita baca konteksnya Yohanes, hubungan antara Tuhan dan jemaat, hubungan antara domba dan gembala, kemenyatuan antara Tuhan dan umat, itu menjadi bagian yang penting bagi Yohanes. Dalam cara itu dia mengajak kita berpikir bahwa kalau betul-betul kita adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, maka kemenyatuan kita dengan Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang substansial. Kemenyatuan kita dengan Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang pada akhirnya mendobrak kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan melahirkan kebaruan dalam diri kita. Makanya Paulus mengatakan, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Persepsi kita, value yang kita bangun, sistem kepercayaan yang kita punya, semuanya didasarkan pada Kristus. Dan kalau itu yang terjadi, saudara, maka saya percaya tidak ada lagi orang yang meragukan kesejatian kehidupan di dalam kekristenan. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dampaknya apa? Dampaknya adalah Yesus mengatakan orang-orang yang mendengarkan suaraku dan mengikuti aku dan aku mengenal mereka adalah mereka yang kepadanya aku berikan kehidupan yang kekal kepada mereka, dan kepada mereka pasti tidak akan binasa. Nah, menariknya bahwa hidup yang kekal, hidup yang dipakai dalam konteks ini diambil dari kata zoe, bentukan kata zoe, nama anak saya tuh, gitu ya. Jadi dalam kata Yunani paling tidak ada dua kata yang sering dipakai untuk menggambarkan kehidupan. Yang pertama bios, yang daripadanya kita punya istilah biologis, ya. Itu hidup yang sangat yang sangat fisik, ya, yang sangat material sifatnya. Hidup bios itu berakhir ketika kita mati. Ketika kita mati, disitulah akhir dari perjalanan hidup kita. Tapi
ketika Alkitab menggunakan kata hidup dalam kaitan dengan Yesus atau Tuhan, dia selalu menggunakan istilah zoe. Dan hidup itu artinya bahwa kehidupan yang melampaui hidup fisik, ya, baik hidup fisik tapi juga hidup spiritual, dan secara partikular dia berbicara tentang eksistensi kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bios, hidup zoe ini dia tidak akan pernah bisa dimatikan sekalipun kehidupan saudara dan saya telah mati di dalam dunia. Dan ini yang dijanjikan oleh Yesus. Dia menghadirkan kepada kita kehidupan yang kekal, kehidupan yang kemudian tidak bisa direnggut oleh siapapun. Makanya kita dapatkan di sana, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, dan seterusnya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kata merebut di sini menarik, berasal dari kata harpazo, berarti arti harfiahnya adalah bukan sekedar merebut, tapi juga menarik keluar dan merampas. Jadi bayangkan, ini jaminan yang Tuhan kasih bagi saudara dan saya. Kalau kita hidup dalam kesatuan dengan Dia, kita hidup dalam persekutuan dengan Dia, kita membangun totalitas hidup kita di dalam Dia, maka tidak ada yang bisa merampas kita dari Tuhan. Kuasa apapun, tidak ada yang bisa menarik keluar kita dari Tuhan, karena kita begitu satu dengan Dia. Paulus dalam Roma 8 mengatakan bahkan maut sekalipun tidak akan melepaskan kita dan memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi saudara bayangkan, jaminan model ini siapa yang mau kasih bagi kita? Jaminan yang Tuhan kasih, siapa yang berani menjaminkan itu bagi saudara dan saya? Gak ada. Tapi ironinya, banyak dari kita yang melepaskan diri dari Tuhan demi mencari yang lain tadi. Banyak dari kita melepaskan diri dari cengkraman anugerah Tuhan karena kita memilih suara-suara yang lain tadi. Ya seperti yang kita bicarakan di awal. Suara yang membuat kita populer, suara yang membuat kita merasa dihargai, suara yang membuat kita merasa terpenuhi, suara yang membuat kita merasa tervalidasi dan seterusnya. Kita melupakan bahwa di dalam Tuhan Dia menjaminkan segala sesuatu yang bahkan gak ada satu manusia pun di atas bumi ini mampu menjaminkan itu bagi saudara dan saya, hanya Tuhan. Dan karena itu kita diajak pada hari ini, saudara-saudara, untuk hidup di dalam ikatan kekal bersama dengan Tuhan. Kita diajak untuk menjadi seseorang yang aktif mendengar, sebab iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan dalam tradisi Yohanes, firman itu adalah Allah yang memanusiakan dirinya di dalam Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus mengenalmu secara personal. Dia tidak hanya tahu namamu, tapi Dia tahu isi hatimu. Dia tahu perjuanganmu, Dia mengerti insecure-nya kamu, dan Dia tahu galaunya kamu. Ketika Yesus menggunakan istilah aku mengenal domba-dombaku, berarti Dia tahu persis. Bahkan dalam terang iman kita percaya dan kita meyakini bahwa Dialah pencipta masa depan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi karena itu apa yang saudara dan saya ragukan? Apa yang kita khawatirkan dengan dunia yang kita jalani? Selama kita berada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka itu menjadi lebih dari cukup bagi saudara-saudara dan saya. Saya selalu mengatakan bahwa yang kita butuhkan itu hanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu lebih dari cukup untuk menopang perjalanan hidup kita. Makanya Matius mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Tapi kadangkala kita balik, kita cari tambahan dulu baru cari kerajaan Allah. Makanya gak pernah cukup. Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu ikatan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Hidupilah ikatan kekekalan itu bersama dengan Tuhan. Semuanya akan Tuhan suruh ikut kamu. Tapi kita cari tambahannya dulu, makanya kurang terus. Kita salah cari, kita salah akses. Karena itu hari ini kita diajak untuk mengubah perspektif dan cara pikir kita. Supaya pada akhirnya kita betul-betul hidup di dalam kehidupan yang tepat bersama dengan Dia. Nah karena itu saudara,
kita belajar pada hari ini juga ikuti Tuhan, ikuti Dia dan bukan yang lain. Sekalipun kita diberisikin dengan banyak hal, tapi kita mau belajar mengikut Dia. Kalau pakai bahasanya Yohanes, suara Tuhan tuh kayak suara sayup-sayup terdengar dari padang gurun, ya. Suaranya tipis, suaranya sayup-sayup, bukan suara yang selalu berisik di telinga kita. Tapi orang yang ada dalam ikatan kekekalan bersama dengan Tuhan, dalam kemenyatuan dengan Tuhan, dia akan punya pendengaran yang tajam tentang suara Tuhan dalam hidup. Ketika kita ada di dalam kebingungan, suara itu jelas menuntun kita. Ketika kita ada di dalam kekurangan pengharapan atau putus asa, suara itu dengan begitu jelas mengarahkan kepada kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saat kita ada di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa, suara itu meneguhkan kita bahwa perjalanan saudara dan saya tidak pernah sendiri. Yesus tidak cuma minta kita menjadi pendengar, tapi Dia juga meminta kita menjadi pengikut. Mengikut aku, kata Yesus. Hidup kita karena itu jangan dikendalikan oleh tren. Jangan sampai kita terjebak pada fenomena FOMO. Mau ikut semua yang terjadi. Kalau dunia begitu, gua juga harus begitu. Dan orang FOMO ini biasanya berisik. Ya, otaknya berisik, gak pernah bisa tenang. Karena dia takut ketinggalan. Dia merasa insecure kalau ternyata teman-temannya, circle-nya sedang mengobrolkan satu hal dan dia gak connect karena dia gak ngerti. Dan karena itu biasanya orang FOMO tuh nyambungnya cuman itu, ngekor, iya keren banget ya, iya tuh, wah gua gak nyangka tuh sampai bisa hebat banget ya, iya loh, temennya dia nambahin itu FOMO padahal dia gak ngerti apa-apa. Hanya karena dia takut kelihatan seperti orang yang gak ngerti apa-apa. Emang apa masalahnya kalau saudara dan saya gak tahu 1-2 hal di atas bumi ini? Ya kan? Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang super paham banyak hal? Gak perlu. Kadang-kala kita juga gak ngerti, gak apa-apa. Malah kadang kalau gak ngerti itu malah bikin kita lebih tenang loh. Itu kan? Daripada kita belajar mengerti banyak hal, makin stres, makin pusing. Hidup kita makin dikendalikan oleh semua hal itu. Ada hal-hal yang memang kadang-kala gak perlu kita tahu, itu yang dibilang misteri. Ya, dan memang kadang-kala dalam Tuhan kan banyak misterinya kan. Kadang-kala kita bertanya begini gak ada jawabnya. Mungkin memang Tuhan sengaja gak kasih jawab supaya kita lebih tenang. Sebab kalau dikasih jawab, jangan-jangan kita bergejolak dan kita makin susah. Jadi kadang-kala memang ketidaktahuan pada hal-hal tertentu dalam misteri itu menjadi baik. Lalu kita juga belajar untuk jangan terus lari dari panggilan hidup kita. Dalam konsep tema kita pada hari ini, dalam mendengarkan Tuhan dan mengikutinya, di sana ada panggilan. Tuhan mau apa dengan hidup saya? Tuhan mau apa dengan hidup kamu? Tuhan mau apa dengan pekerjaan yang Dia percayakan pada kamu? Tuhan mau apa dengan pasangan yang Tuhan siapkan pada kamu? Tuhan mau apa dengan rumah tangga yang sedang atau yang akan kamu bangun? Ada panggilannya. Orang yang mengerti panggilan Tuhan adalah mereka yang ngerti apa yang Tuhan mau. Orang yang paham panggilan Tuhan adalah mereka yang mendengarkan suara Tuhan dan mereka mau berjalan mengikuti Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kamu jalani hidup dengan arah yang benar, bukan asal-asalan. Karena Dia kasih kamu hidup, Dia kasih kamu anugerah. Karena itu Dia mau kamu jalani hidup dengan benar. Jangan belok ikut orang. Kalau di kantor banyak orang yang korup, gak usah ikut-ikutan. Kalau di kantor banyak orang yang kerjaannya adalah toksit sama rekan, gak usah ikut-ikutan. Kalau dalam hidup setiap hari kamu berhadapan dengan orang yang negatif melulu sama orang lain, menjatuhkan orang supaya kelihatan lebih tinggi, kamu jangan asal-asalan ngikutin hal yang demikian. Kalau di kantormu banyak orang yang meludah di sumur yang mereka masih minum airnya, kamu jangan ikut-ikutan. Gitu ya. Kan suka ada tuh ya orang-orang yang kerjanya ngejelekin bosnya terus, menjelekin kantornya terus, tapi tiap bulan terima gaji terus. Gitu kan. Itu hidup yang hipokrit, saudara. Dan karena itu Tuhan gak mau kita hidup dalam kehidupan yang asal-asalan. Mengapa? Karena Dia janji bahwa Dia akan memberikan kehidupan yang kekal dan Dia telah membuktikan itu dan Dia menjaminkan itu dalam perlindungan yang utuh pada kita semua. Nah saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, persoalannya adalah suara siapa yang paling sering kita dengar pada akhir-akhir ini? Suara apa yang paling dominan bergaung dalam pikiran kita pada waktu-waktu ini? Ya, jangan-jangan suara Shopee lebih kenceng dari suara Tuhan, gitu kan? Bahaya. Dan Shopee itu berisik ya, makanya saya selalu notifikasinya saya off gitu ya.
Orang-orang yang kita nggak ngapa-ngapain, mereka kirim message, kirim pesan ke kita gitu ya, ada promo, saya langsung tutup supaya nggak balik-balikin lagi tuh dia balik nggak perlu, saya nggak perlu SMS kamu, saya perlu SMS banking aja, gitu saudara. Lalu kemudian apakah itu suara itu yang kemudian bikin kamu makin jauh dari Tuhan, atau suara itu bikin kita makin dekat? Ini hal-hal reflektif yang perlu kita pikirkan ya. Suara siapa atau suara apa yang paling kuat bergaung dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita? Lalu suara itu apakah dia cukup kuat nggak untuk membuat kita memahami, atau dia cukup kuat untuk membuat kita makin dekat dengan Tuhan atau tidak? Nah, hari ini saudara, firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan mengundang kita lagi, ya. Dia mengundang kita kembali untuk menjadi dombanya. Mungkin selama ini kita jadi domba, tapi ya domba-dombaan. Mungkin selama ini kita menjadi domba, tapi domba yang nakal, ya. Domba yang jalan mau jalurnya sendiri, domba yang bangun relnya sendiri, domba yang cari kesenangannya sendiri, domba yang tersesat. Nah, karena itu firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita kembali melihat bahwa Tuhan mengundang kita lagi untuk menjadi dombanya, mendengar suaranya, dan mengikuti dia. Dan karena itu saudara harus punya project real. Kalau selama ini di kerjaan, di lingkungan pergaulanmu, dalam pelayananmu, dalam hidup di keluarga, kamu ternyata meng-assess dirimu dan kamu melihat bahwa kamu domba yang nakal, maka hari ini undangan Tuhan datang bagi kamu semua dan bagi kita semua, supaya kita kembali pada rel dan jalur yang Tuhan tetapkan bagi kita. Karena cuma Tuhan yang bisa memberikan kepada kita keamanan, identitas, dan masa depan yang tidak bisa direbut oleh siapapun juga. Ingat, powerful message kita pada hari ini adalah bahwa Tuhan menjaminkan sesuatu bagi kita yang tidak ada satupun di atas bumi ini yang berani menjaminkan bagi saudara dan saya. Dia kasih kita hidup yang kekal dan dia jamin bahwa tidak ada yang bisa merampas itu dari kita ketika saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Syaratnya itu. Kalau kamu hidup di luar Tuhan gak usah tanya, gak usah komplain, ya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita dijamin, dan itu Tuhan kasih bagi saudara-saudara dan saya. Nah, akhirnya saudara, kita ada pada perenungan terakhir bahwa mengikuti Yesus itu bukan soal kemana kita pergi, tapi mengikuti Yesus itu soal bersama siapa kita melangkah. Kalau dengan Tuhan kita mau dibawa kemanapun gak soal, selama kita berjalan dengan Tuhan. Mungkin perjalanan dengan Tuhan itu saudara dan saya dibawa pada lembah kekelaman dan bayang-bayang kematian. We will fight it, karena kita berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara berjalan tidak dengan Tuhan, dan saudara ada pada lembah kekelaman, gak usah teriak tanya Tuhan, karena itu jalan yang kita cari sendiri. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan dan kita dibawa pada situasi yang tidak menyenangkan, itu jalan terbaik yang kita tempuh. Karena kita berjalan dengan Tuhan. Maka selamat bergumul, selamat menajamkan pendengaranmu untuk mendengarkan suara Tuhan, dan selamat mengikut Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupmu. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sejenak untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Terima kasih atas firman-Mu yang kami terima pada hari ini, mengajarkan kami untuk kembali menajamkan pendengaran kami pada Tuhan di tengah-tengah dunia yang bising dan berisik. Tuhan tolong supaya hati kami, pikiran kami, dan hidup kami boleh terus tajam untuk mendengar sayup-sayup suara Tuhan, memanggil kami untuk berjalan mengikut Tuhan, supaya kami tidak terjerembab di dalam rupa-rupa jebakan dunia atau tarikan dunia yang begitu menggiurkan dan menggoda, yang menjanjikan kenyamanan palsu, menjaminkan ketenangan palsu. Hanya Tuhanlah yang mampu menjaminkan semua bagi kami. Sebab itu Tuhan tolong supaya kami tetap ada dalam kemenyatuan dengan Tuhan. Sebab kemenyatuan itu menjaminkan kami banyak hal yang tidak dapat dijaminkan oleh siapapun di atas bumi ini. Dan biarlah kami tidak menukarkan itu dengan kenyamanan-kenyamanan semu yang dunia tawarkan kepada kami. Kami mau kembali menjadi domba-domba Kristus yang ada dalam ketekunan komitmen. Maka Tuhan tolong kami. Kami tahu jalannya tidak mudah, tapi kami juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menerima dan mengaminkan setiap firman bagi kehidupan kami masing-masing. Amin.
Marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik alam dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima. Tuhan, sempurnakan segala sesuatu di dalam kami, agar perjalanan kami mengikuti Tuhan adalah perjalanan yang utuh dan penuh. Dan dalam perjalanan itu kami semakin menyatu dengan Tuhan. Kami tidak diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Kami tidak dikuasai oleh roh-roh itu, karena kami punya Tuhan yang menjaminkan hal-hal yang baik bagi kami. Kami berdoa menyerahkan Komisi Pemuda GKI Samanhudi, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati komunitas muda di tempat ini yang sedang dan terus berusaha berjuang untuk menjadikan komunitas ini sebagai komunitas yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman pengurus yang di tengah-tengah segala kesibukan kerja, kesibukan berkarir, mereka masih menyempatkan dan menyisihkan kehidupannya untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka dengan semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka gumuli dan semua yang mereka harapkan, baik bagi kehidupannya tapi juga bagi komunitas ini. Tuhan juga berkati seluruh umat pemuda, termasuk kami semua yang hadir pada saat ini, agar kami diberkati dalam perjalanan ini. Tuhan berkati kami juga dengan kesehatan, dengan kekuatan dan kemampuan untuk melangkah di tengah-tengah kehidupan pribadi, tapi juga bersama dengan keluarga dan dalam berbagai konteks kehidupan di mana kami ada. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan, pergumulan kami, maka itu kami taruh semuanya juga di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan rancang bagi kami adalah sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun, bagi Reni, bagi Nita, bagi Michael, dan bagi Gabriel. Tuhan memberkati mereka semua di sepanjang perjalanan hidup ke depan yang Tuhan masih akan anugerahkan bagi mereka. Engkau telah memberkati mereka pada tahun-tahun yang lampau, maka Engkau juga adalah Allah yang memberkati mereka dengan tahun-tahun rahmat ke depan. Maka kiranya mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan kehidupannya boleh sungguh menjadi alat kesaksian di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan kehidupan di tengah keluarga, kami yang bergumul dengan pasangan hidup, kami yang berjuang untuk menemukan pasangan hidup, kami yang mungkin bergumul di tengah-tengah lingkungan pertemanan kami yang juga mungkin bergumul di tengah-tengah pekerjaan, kami yang mungkin masih mencari pekerjaan, atau kami yang baru memulai pekerjaan atau memulai usaha. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala sesuatu yang ada, supaya kami tidak kehilangan cinta akan Tuhan yang kami nyatakan dalam cinta bagi setiap orang yang ada di tengah-tengah pergumulan ini, supaya dengan cara itu kami boleh terus merayakan kehidupan secara bersama. Kami mengingat gereja kami di mana-mana tempat Tuhan memberkati dalam berbagai tantangan dan pergumulan, dan secara khusus bagi GKI Samanhudi dalam segala upaya pengembangan pelayanan, menghadirkan kasih dan setia Tuhan di tengah-tengah segala hal yang diupayakan. Kami juga sedang bergumul dalam peningkatan pelayanan kami, secara khusus dalam penyediaan lahan parkir. Kami terus berdoa kiranya apapun yang Tuhan menyatakan bagi kami adalah jalan terbaik bagi kami dalam segala usaha dan proses yang telah kami mulai. Tuhan topang semuanya, dan juga bagi pelayanan kami sebagai gereja, biarlah boleh terus menghadirkan kasih sayang Tuhan dalam setiap program kerja dan layanan yang kami sampaikan. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah tantangan internal bangsa yang juga membuat kami kadangkala mungkin kehilangan harapan, kadangkala juga mungkin kami merasa bahwa bangsa ini tidak lagi punya hal-hal yang bisa kami banggakan. Tapi kami mau terus percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini,
Dan karena itu kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah situasi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan hal-hal yang menakutkan, kami terus percaya bahwa masih ada orang-orang baik yang punya hati nurani dan jalan yang lurus yang Tuhan tetapkan bagi bangsa ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan Presiden Prabowo dengan seluruh staf dan jajaran. Tuhan tolong supaya mereka semua punya kerinduan yang besar untuk menghadirkan kebaikan bagi bangsa ini. Supaya tidak hanya retorik yang disampaikan, tetapi tindakan-tindakan nyata, ketegasan dalam cara bagaimana menata bangsa ini menjadi lebih baik. Dan Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh mengerjakan bagian kami dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan krisis global yang terjadi di mana-mana tempat. Tuhan kiranya menopang dunia ini di tengah-tengah segala tantangan dan pergumulan, supaya kami juga boleh terus mantap untuk menjalankan kehidupan iman kami dalam apapun yang Tuhan percayakan. Bangsa-bangsa yang sedang bergumul dan berjuang karena perang dagang, karena persoalan-persoalan peperangan, kelaparan, dan banyak persoalan global. Tuhan juga kiranya menolong para pemimpin dunia agar mereka boleh melihat kepentingan kemanusiaan lebih daripada apapun. Kami serahkan hidup kami di minggu yang baru dalam tangan kasih-Mu. Perjalanan ke depan kami percayakan pada Tuhan. Kami tidak tahu persis apa yang jadi, tapi satu hal yang kami tahu dengan sungguh bahwa apapun yang terjadi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami percayakan seluruh doa dan pengharapan iman kami pada saat ini dalam kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan menuntun kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR code yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat dilakukan transfer dengan nilai akhir nominal 20. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, terima
dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami membawa persembahan yang kami sadari pula bahwa ini berasal daripada Engkau saja. Kiranya Engkau ya Bapa berkenan menerima dan memberkati persembahan ini. Berikan pula hikmat kepada majelis jemaat di dalam mengelolanya, sehingga melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Darahnya selamatkanku, kuasanya pulihkanku. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Ya teman-teman, menarik ya dari khotbah Pendeta Sam tadi, kalau suara itu tidak hanya ya suara yang keluar dari mulut saya atau dari teman-teman gitu. Bahkan ada juga suara itu loh yang menggaung-gaung terus di kepala kita, membuat kita tidak fokus. Mungkin sebagai contoh di reels Instagram saya gitu, kalau misalkan tahu ya apa yang relate juga, ada suara tuh yang nyanyi Jepang itu yang Ruby-chan. Nah itu juga saya ngambil contohnya itu dari Instagram gitu kan. Betapa kita sibuknya gitu di dunia zaman ini gitu. Ya teman-teman, ibadah minggu hari ini kita sudah hampir selesai. Namun ibadah kita yang sejati ada di luar sana. Dimanapun kita hidup, bekerja, dan juga dalam relasi. Carilah suara Tuhan yang samar-samar di tengah padang gurun itu, dan kembali kepadanya. Dan marilah hidup baginya. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus.
Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku? Ini aku, utusanku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai, sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu teman-teman pemuda. Ya, ibadah pemuda kita sudah selesai. Akan ada beberapa pengumuman terlebih dahulu, bisa dibantu. Apakah dari teman-teman semua ada yang baru pertama kali hadir tempat ini? Kalau boleh dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ada? Boleh dari teman-teman asyir? Oh, oke. Dengan siapa? Salam kenal Eksa. Tahu dari mana di sini? Oh iya. Welcome Eksa, sampai bertemu kembali di Ibadah Pemuda minggu depan. Dan apakah ada lagi? Boleh duduk jam. Oke, kalau tidak ada lagi, boleh berikutnya. Ya, selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang beribadah di minggu ini. Ada Reni, Nita, Michael, Gaby. Apakah ada orang-orangnya? Oh ya, ada satu lagi. Iya, di tanggal 8 itu kemarin ada Ben Benedict. Oh, lagi nyanyi katanya di bawah. Selamat ulang tahun teman-teman. Kalau yang belum mengucapkan boleh nanti japri atau chat di Jarkom gitu ya. Ucapin selamat ulang tahun. Next. Ini untuk pelayan minggu depan. Untuk pelayan firmannya ini dapat contekan. Kalau pelayan firmannya itu
Penatua Iren Widiasmoro dari GKI Melur. Ya, ini untuk penatua juga dari Penatua Eka dan teman-teman semua yang mempersiapkan untuk ibadah minggu depan. Selamat melayani dan selamat mempersiapkan. Ini posternya. Masih di jam yang sama dan tempat yang sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani di minggu ini. Terima kasih untuk Pendeta Sam dan juga di situ. Dan juga Penatua Carolina. Terima kasih atas pelayanannya. Dan juga dari liturgos ada saya, pemusik ada Wahyu dan Abdi. Song leader ada Adrian dan TPG Floren. Lupa. Iya. Harus. Multimedia di belakang ada Egi, soundman-nya Nathan, dan publikasi Trudy, Asher, Ko Hendrik, dan Jerlin. Terima kasih teman-teman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Next. 2 minggu lagi teman-teman akan ada olahraga bareng nih, badminton. Yuk teman-teman yang tertarik dan juga mau menggerakkan otot-ototnya yang sudah lama kaku, bisa hubungi saya dan juga Nando tuh yang di situ baju merah. Next. Udah, terima kasih teman-teman. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati.